Bicara soal Provinsi Banten, Ya, memiliki sejumlah PR yang akan dinanti jika nantinya terpilih menjadi kepala daerah di Banten. Dan tentunya kita akan bahas satu persatu mulai dari terkait dengan kemacetan dan infrastruktur. Kita tahu bahwa sejauh ini kemacetan masih saja terjadi di wilayah Banten yang tentunya ini bisa menghambat mobilitas dan juga produktivitas. Bagaimana rencana Anda ke depan, baik jangka pendek maupun menengah, untuk bisa mengatasi hal ini, Pak? baik. Pertama terkait dengan kemacetan, tentu konsentrasi kita adalah ke daerah aglomerasinya daerah khusus Jakarta, yaitu Tangerang Raya. Walaupun sebenarnya macetnya sudah menjalar juga ke wilayah Tol Serang. Kenapa? Karena Tol Serang ini kan tol yang sudah termasuk tua ya, termasuk lama. Kita tidak ada tol baru ke arah sana, yang ada adalah pelebaran, dan pelebarannya juga baru selesai, baru diselesaikan. Dan frekuensi kendaraan industri di sana luar biasa, maka jam-jam tertentu isinya truk semua, isinya kontainer semua. Dan tentu ini harus menjadi PR bersama. Kenapa saya sebut PR bersama? Karena yang kejadian macet ini atau penyebab-penyebab macet ini berada di lokasi-lokasi yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu jalan-jalan negara, jalan-jalan nasional maksud saya. Dan kondisi jalan nasional hari ini sudah sulit untuk dilebarkan. Jadi yang ada adalah harus ada solusi terhadap membangun jalan baru atau membuat moda transportasi baru yang menjadi bagian penting untuk dilanjutkan terkait dengan MRT. Jadi kami berharap nantinya tentu kalau saya diberikan mandat sebagai Gubernur Provinsi Banten, membangun koordinasi bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah DKI, itu dalam rangka menyelesaikan permasalahan bersama. Karena macet ini bukan hanya permasalahan Banten, tapi juga permasalahan Jakarta. Jadi hari ini banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta membawa kendaraan. Banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten membawa kendaraan. Sehingga diperlukan satu moda transportasi bersama yang masif dan kemudian sama-sama dipergunakan. Dan manfaatnya nantinya tentu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Rencananya moda transportasi apa yang akan digencarkan atau dimasifkan untuk bisa menjamin mobilitas masyarakat untuk ke ibu kota Jakarta? Ya, sesuai dengan program nasional melanjutkan program transportasi massal ini, ya kita akan dukung. Tentu pemerintah Provinsi Banten akan dengan sangat senang hati untuk mendukung menyediakan lahannya, kemudian menyediakan segala keperluan yang diperlukan, karena tentu pembiayaan terkait dengan moda transportasi ini ya tentu pembiayaan pusat. Kami tentu dengan senang hati mempersiapkan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami. Oke, Pak Anda, selain terkait dengan kemacetan, banjir ini juga turut membayangi Provinsi Banten karena kerap kali ketika hujan terjadi, khususnya hujan deras, banjir menggenangi wilayah Provinsi Banten. Betul. Apa yang Anda lakukan, Pak, untuk mengatasi masalah ini? Ya, kita mesti ingat juga bahwa Provinsi Banten ini dulunya itu kawasan pertanian, kawasan persawahan, atau kawasan-kawasan yang memang rendah. Sehingga banyak peninggalan-peninggalan zaman Belanda berupa situ atau danau-danau yang kemudian hari ini fungsinya semakin menurun. Pertama. Kedua, bahkan ada danau kami yang telah hilang. Ya, danau kami yang telah hilang, dan kemarin itu di pengadilan kami sempat menang juga untuk mengembalikan lagi danau kami. Dan daerah-daerah yang tadinya merupakan daerah resapan air, seiring dengan kebutuhan warga Jakarta untuk tempat tinggal, maka perkembangan pertumbuhan perumahan-perumahan di wilayah Banten terus berkembang. Nah, dengan kondisi tersebut banyak aliran-aliran daerah aliran sungai, kemudian daerah resapan air yang telah hilang dan konsekuensinya adalah banjir. Nah, ini lagi-lagi ya pemerintah Provinsi Banten tentu membutuhkan koordinasi yang sangat kuat dengan pemerintah DKJ dan pemerintah pusat, karena memang aliran airnya kan mengarah ke satu tujuan. Jadi kita mesti bersama-sama nih menyelesaikannya, karena permasalahan daerah aglomerasi ini ya salah satunya banjir. Termasuk jadi, sistem drainasenya ya, sistem Pak? Drainasenya. Karena kalau drainase di wilayah perumahan mah sudah aman. Yang masalah itu adalah jalur besarnya, jalur-jalur sungainya itu. Oke, kemudian selain banjir, Pak, pembangunan merata ini tentunya juga diharapkan oleh masyarakat Banten. Betul. Seperti apa Anda nantinya memastikan bahwa nanti pemerataan pembangunan ini bisa betul-betul dirasakan tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan di Provinsi Banten? Betul.
Pemerintah Provinsi Banten ini ada 4 kota, 4 kabupaten. Dari 4 kota dan 4 kabupaten ini 9.000 km persegi lebih luasnya. Dengan penduduk 12,6 juta. Ibu bisa bayangkan 12,6 juta ini memang bicara tentang kepadatan penduduk terpadat tentu di wilayah Tangsel dan di wilayah kota Tangerang serta sebagian Kabupaten Tangerang. Nah hari ini manfaat dari berbatasan langsung dengan daerah khusus Jakarta itu baru dirasakan oleh warga-warga atau wilayah di berbatasan langsung. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Awalnya hanya Kabupaten Tangerang. Kemudian dalam perkembangannya Kabupaten Tangerang dimekarkan 2 kali. Yaitu Kota Tangerang dan berikutnya tahun 2009 Kota Tangerang Selatan. Nah ternyata pemekaran ini manfaatnya luar biasa juga. Artinya makin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya dan kemudian mendapat percepatan juga terkait dengan bagaimana pengembangan sebuah kota. Nah, hal ini harus kita alihkan perhatiannya, tidak lagi fokus kepada kota yang menyangga ibu kota, yang sekarang bukan ibu kota lagi, penyangga kota Jakarta. Juga kita alihkan perhatian kita ke Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Karena apa? Ini wilayah sangat luas. Lebak itu 3.700 km persegi, lebih dari sepertiga Provinsi Banten. Dan kemudian dengan luas wilayah tersebut, dengan sistem otonomi daerah, di mana ada kewenangan pemerintah daerah, yaitu kabupaten, dengan pendapatan asli daerah yang sangat rendah, akan sulit membangun dengan fiskal mereka sendiri. Sehingga perlu perhatian, perlu keberpihakan dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Banten, terkait bagaimana percepatan pembangunan di wilayah Lebak. Namun bagi saya itu tidak cukup. Harus ada juga keterlibatan serius pemerintah pusat dalam hal ini adalah memberikan ruang untuk dilakukan pemekaran, khususnya di Lebak. Ya, di Lebak itu ada yang namanya Kabupaten Cilangkahan atau daerah otonomi baru yang disebut dengan Kabupaten Cilangkahan. Dan alhamdulillah sudah direspon oleh DPR RI. Saya memfasilitasi kawan-kawan Badan Koordinasi Pembentukan DOB Cilangkahan ke DPR RI dan direspon positif karena memang dilihat wilayah seluas itu akan sulit dikelola dengan keadaan hari ini. Harus dilakukan pemekaran. Tantangannya apa Pak? Kenapa? Tantangannya untuk sangat besar ya, sangat besar sekali wilayahnya. 3.700 mulai dari perbatasan Sukabumi sampai dengan perbatasan Serang luasnya. Dan itu ditempuhnya luar biasa jauh dan infrastrukturnya juga belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Ya kemampuan keuangan daerahnya sangat terbatas. Maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten ke depan bila mana saya diberikan kewenangan, tentu keberpihakan kepada mereka dalam rangka mendukung fiskal mereka yang rendah agar mereka juga mendapatkan pemerataan. Terkhusus masalah pendidikan. Terkhusus masalah pendidikan dan infrastruktur. Jadi saya punya keyakinan bahwa memang tagline saya atau visi saya juga memang Banten Maju, Adil Merata. Ya, itu penting karena adil dan merata. Insya Allah saya punya keyakinan dengan fokus yang kita alihkan kepada wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang dan bisa kita sebut tertinggal, ini akan lebih optimal di masa kepemerintahan yang akan datang.